Jauh di dalam hutan Kalimantan, terbentang hamparan hijau yang selama ribuan tahun menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Namun, di balik keindahan alam ini, tersembunyi kisah pilu tentang kerakusan manusia yang mengancam masa depan bumi. Kasus PT Asmin Koalindo Tuhup adalah contoh nyata bagaimana kekayaan alam Indonesia dapat dijarah untuk keuntungan pribadi. Perusahaan ini, yang seharusnya tunduk pada aturan dan izin pemerintah, justru melanggar batas-batas hukum demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Selama hampir 1 dekade setelah izinnya dicabut, AKT terus melakukan penambangan batu bara skala besar secara terang-terangan, menentang hukum dan merusak lahan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menghancurkan hutan, tetapi juga mengancam kehidupan satwa liar dan masyarakat sekitar yang bergantung pada alam. Bekas luka yang ditinggalkan, lubang-lubang dalam, ekosistem yang hancur, adalah bukti eksploitasi yang tidak terkendali. Tanah yang dulu subur berubah menjadi gurun tandus, air sungai tercemar, dan rantai makanan terganggu secara permanen. Ini bukan hanya perusakan lingkungan, ini adalah kegagalan pengawasan, dengan keuntungan mengalir ke segelintir orang, sementara masyarakat dan negara menanggung biayanya. Warga sekitar kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian rusak, dan generasi muda terancam kehilangan masa depan. Tindakan keras pemerintah baru-baru ini menandakan titik balik, era impunitas akan berakhir, dan akuntabilitas kini menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak. Kisah PT AT adalah peringatan keras. Sumber daya Indonesia harus dikelola secara adil dan berkelanjutan, agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa. Masa depan bumi ada di tangan kita semua. Pada 7 April 2026, para pejabat tinggi Indonesia, para menteri, jaksa agung, dan Kapolri tiba di tambang ilegal PT AKT. Kehadiran mereka adalah pernyataan berani negara mengawasi dan akan bertindak. Ini lebih dari sekadar kesempatan berfoto. Ini adalah unjuk kekuatan yang terkoordinasi, menandakan era baru penegakan hukum. Menteri Bahlil Lahadalia menyerukan ketertiban, sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin bersumpah untuk menuntut semua yang bertanggung jawab. Polisi menjanjikan dukungan penuh, menjelaskan bahwa seluruh aparat dimobilisasi. Kunjungan itu adalah peringatan bagi semua operator ilegal hari-hari beroperasi dalam bayang-bayang sudah berakhir. Sumber daya Indonesia akan dikelola untuk negara, bukan untuk pelanggar hukum. Izin penambangan PT AKT dicabut pada tahun 2017. Namun perusahaan tersebut terus menambang batu bara selama bertahun-tahun, secara ilegal dan terbuka. Setiap ton yang ditambang setelah tahun 2017 dicuri dari negara, tanpa royalti yang dibayarkan dan tanpa perlindungan lingkungan. Pembangkangan yang terang-terangan ini mengungkap cacat mendalam dalam pengawasan dan memungkinkan kerusakan lingkungan dan finansial menumpuk tanpa terkendali. Intervensi pemerintah bukan hanya tentang menghukum masa lalu, ini tentang menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung dan memulihkan supremasi hukum. Kasus PT AKT kini menjadi simbol perjuangan melawan impunitas korporasi. Pesannya, ekstraksi sumber daya ilegal tidak akan lagi ditoleransi. Penindakan terhadap PT AKT dilakukan secara metodis. Pada 26 Januari 2026, Satgas PKH menyita konsesi seluas 1.699 hektar, menghentikan operasi. Penyidik dari Kejaksaan Agung mengumpulkan bukti, melacak kerusakan finansial dan lingkungan. Pada bulan Maret, Samintan, pemilik manfaat AKT, ditetapkan sebagai tersangka dan segera ditangkap. Ini menandai pergeseran dari sanksi administratif ke penuntutan pidana. Tindakan terkoordinasi tersebut mengirimkan pesan yang jelas, operator ilegal dan dalang mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Negara mengambil kembali kendali, langkah demi langkah. Samintan, yang dulunya termasuk orang terkaya di Indonesia, kini menghadapi konsekuensi dari pembangkangan hukum. Sebagai pemilik di balik PT AT, ia telah didenda sebesar 4,2 triliun rupiah, dengan kerugian lebih lanjut bagi negara yang masih dihitung. Riwayat Tan termasuk masalah hukum sebelumnya, tetapi kali ini, pihak berwenang bertekad untuk menegakkan keadilan. Penangkapannya menandakan tekad baru, mereka yang berada di puncak akan dituntut, bukan hanya perusahaan yang mereka kendalikan.
Kasus ini adalah ujian kemampuan Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban tokoh-tokoh kuat. Pelajaran yang jelas, keuntungan tidak dapat diperoleh dengan mengorbankan hukum negara atau lingkungannya. Pembangkangan kini datang dengan harga yang mahal. Satgas PKH, Satuan Tugas Khusus Indonesia, memimpin perjuangan penting untuk merebut kembali hutan negara yang telah diduduki dan dirusak secara ilegal selama bertahun-tahun. Mereka adalah garda terdepan dalam melindungi kekayaan alam bangsa, menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari medan berat hingga perlawanan dari pelaku ilegal. Dibentuk berdasarkan peraturan Presiden tahun 2025, Satgas ini menyatukan kekuatan dari berbagai kementerian, penegak hukum, dan militer. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan mereka bergerak cepat dan efektif, dengan tujuan utama mengembalikan jutaan hektar hutan ke kendali negara dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Pada Agustus 2025, Satgas PK telah berhasil merebut kembali lebih dari 3,3 juta hektar lahan. Luas wilayah ini bahkan melebihi beberapa negara kecil di dunia. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas ilegal. Lahan-lahan yang telah direbut kembali tidak dibiarkan kosong. Satgas PKA bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengalih fungsikan area tersebut menjadi kawasan konservasi, pertanian berkelanjutan, dan ruang hijau yang bermanfaat bagi warga sekitar. Upaya ini juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan. Operasi PT AKT hanyalah satu dari sekian banyak contoh misi Satgas PKH. Mereka secara rutin membongkar jaringan penambangan ilegal, menindak tegas pelaku, dan menyita alat berat yang digunakan untuk merusak lingkungan. Setiap operasi adalah bagian dari komitmen besar untuk memastikan sumber daya alam benar-benar melayani kepentingan rakyat. Dengan dedikasi tinggi, Satgas PKH terus berupaya memulihkan ketertiban, menjaga keberlanjutan, dan membangun masa depan yang lebih hijau untuk seluruh Indonesia. Peran mereka sangat vital dalam memastikan hutan tetap lestari bagi generasi mendatang. Penindakan PT AT adalah bagian dari strategi nasional yang luas di bawah Presiden Prabowo untuk mengakhiri korupsi dan salah urus di sektor sumber daya. Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah tegas, menegaskan bahwa era pembiaran dan praktik ilegal telah berakhir. Dengan kepemimpinan yang kuat, negara berkomitmen untuk membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab, memastikan sumber daya alam dikelola demi kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir pihak. Pemerintah bertujuan untuk menertibkan 4,2 juta hektar lahan tambang ilegal, merebutnya kembali untuk negara. Langkah ini bukan hanya soal penertiban lahan, tetapi juga pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang liar. Dengan mengembalikan lahan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi dieksploitasi secara sembarangan, melainkan dikelola secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Penyelidikan tidak hanya menyelidiki perusahaan, tetapi juga pejabat yang mungkin telah memungkinkan kejahatan ini. Aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, dokumen dan jaringan yang terlibat, memastikan tidak ada yang kebal hukum. Setiap individu yang terlibat, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih dari 20 saksi telah diinterogasi, menandikan komitmen mendalam untuk memberantas kolusi. Proses ini dilakukan secara transparan dan profesional, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Pemerintah ingin membangun kepercayaan publik bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu. Pemerintah menyeimbangkan penegakan hukum yang tegas dengan dukungan untuk bisnis yang legal, menjelaskan bahwa kepatuhan tidak dapat dinegosiasikan. Perusahaan yang beroperasi sesuai aturan akan mendapatkan perlindungan dan dukungan, sementara pelanggar akan ditindak tegas. Ini adalah pesan jelas bahwa Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berintegritas. Tujuannya, iklim bisnis yang adil dan kompetitif yang dibangun di atas hukum, bukan eksploitasi. Dengan menciptakan level playing field, pemerintah ingin menarik investasi yang bertanggung jawab dan mendorong inovasi di sektor pertambangan. Keberhasilan akan berarti kemakmuran melalui inovasi, bukan jalan pintas ilegal. Jika strategi ini berhasil, Indonesia akan menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.
Tindakan pemerintah dalam kasus PT AKT adalah tentang memulihkan apa yang dicuri dari rakyat dan lingkungan. Penambangan ilegal bertahun-tahun meninggalkan bekas luka lingkungan yang dalam dan merampas pendapatan vital negara. Sekarang, lembaga-lembaga seperti Satgas PKH tidak hanya menghentikan kerusakan, mereka memulai proses panjang restorasi ekologi. Lahan yang direklamasi diubah untuk konservasi, pertanian berkelanjutan, dan manfaat masyarakat. Menutup kebocoran keuangan berarti lebih banyak dana untuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Pendekatannya bersifat hukuman dan restoratif, mengambil kembali kendali dan berinvestasi di masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang berkelanjutan dan adil. Kisah PT AKT mengirimkan pesan yang jelas, kepatuhan terhadap peraturan adalah wajib, bukan pilihan. Penindakan terkoordinasi pemerintah menyamakan kedudukan, melindungi bisnis yang patuh hukum, dan membangun kepercayaan investor. Ini bukan hanya tentang pertambangan. Setiap sektor harus mengikuti aturan, mulai dari perizinan hingga perlindungan lingkungan. Pihak berwenang siap menggunakan setiap alat sanksi, tuntutan hukum, penuntutan untuk menegakkan hukum. Seruannya adalah untuk kemitraan sektor swasta dan negara bekerja sama untuk pembangunan yang berkelanjutan dan sah. Perusahaan yang menghormati hukum membantu membangun Indonesia yang stabil dan sejahtera. Pelajaran sederhana, patuhi hukum, atau hadapi konsekuensinya.